Selamat datang kembali. Hari ini kita mau bahas sesuatu yang menarik nih, rekomendasi Smart TV. Betul. Tapi bukan sembarang Smart TV, ini yang harganya cukup ramah di kantong. Mulai dari 1 jutaan aja. Iya, menarik banget ya. Sumber kita kali ini dari artikel 6 rekomendasi Smart TV terbaik mulai 1 jutaan. Oke, Anda mungkin udah pada tahu lah ya, Smart TV itu beda sama TV biasa. Dia bisa nyambung ke internet kan, pakai wifi gitu. Terus bisa unduh aplikasi streaming favorit, Netflix, YouTube, macam-macam. Bahkan ada yang bisa dikontrol pakai suara Google Assistant gitu. Canggih ya? Canggih. Dan ternyata fitur kayak gini tuh udah nggak harus mahal lagi sekarang. Itu dia poinnya. Dulu kan identik sama harga tinggi ya? Banget. Nah, misi kita kali ini kita mau bedah nih, pilihan-pilihan menarik apa aja sih di rentang harga segitu? Tepat sekali. Kita bakal lihat ke 6 model yang disebut di artikel itu. Tapi, kita nggak cuma daftar fitur aja ya. Oh, tentu nggak. Kita coba gali lebih dalam. Apa sih nilai sebenarnya di balik spek dan ya istilah marketingnya itu? Apalagi kan harganya mirip-mirip nih. Nah, itu dia, biar pendengar bisa dapat gambaran lebih jernih lah, mana yang paling pas buat mereka. Setuju. Mari kita mulai aja kalau gitu. Oke, kita bongkar ya. Jadi ke-6 TV ini dasarnya mirip, ukurannya 32 inci semua. Ukuran paling umum ya untuk entry level. Iya, dan resolusinya HD Ready. Nah, ini mungkin perlu diingat sedikit nih. HD Ready itu 1366 x 768 pixel. Belum Full HD ya? Belum. Tapi untuk layar 32 inci sih ya lumayan oke lah. Cukup. Cukup ya untuk nonton sehari-hari. Harganya ini rentangnya dari yang paling murah, Kuka 32S5C, itu 1,5 jutaan. Sampai yang paling mahal di daftar ini, TCL A7, sekitar 2.200.000. Oke, rentangnya nggak terlalu jauh ya. Nggak terlalu jauh. Mari kita lihat satu persatu deh. Pertama ada Xiaomi Mi TV A2. Harganya sekitar 1,7 jutaan. Xiaomi lagi ya? Iya, yang menonjol dari dia ini, dia udah pakai Android TV versi 10. Oh, versi 10 ya? Lumayan baru tuh. Lumayan baru kan, untuk kelas harga segini. Tentu aja fitur standar kayak Chromecast sama Google Assistant juga udah ada. Iya, Android TV 10 itu emang nilai plus sih. Mungkin sedikit lebih, future proof lah istilahnya. Iya. Tapi ya perlu diingat juga, beda antara versi 9 sama 10 dalam pemakaian sehari-hari di TV kelas gini, mungkin nggak kerasa-kerasa banget bedanya. Oh gitu ya? Bisa jadi, fokus Xiaomi di sini kayaknya jelas ke software yang relatif baru. Menarik. Oke, lanjut ya. Ada Realme Smart TV, harganya sedikit di atas Xiaomi, sekitar 1,9 jutaan. Naik dikit ya? Naik dikit. Dia pakainya Android TV 9, fitur dasarnya sih mirip Xiaomi tadi. Tapi, nah ini, dia unggulin teknologi namanya Chroma Boost Picture Engine. Chroma Boost. Keren ya namanya. Tapi artinya apa tuh sebenarnya? Iya, keren. Chroma Boost itu pada dasarnya klaim dari Realme buat bikin warna di layar kelihatan lebih hidup. Lebih keluar gitu warnanya. Saturasinya lebih tinggi. Oh, jadi lebih ngejreng gitu ya? Kurang lebih gitu. Tujuannya biar gambar lebih pop. Tapi ya efeknya bisa subjektif sih. Ada yang suka warna gonjreng, ada yang lebih suka natural. Oke, jadi ini cara Realme bedain diri ya, lewat kualitas gambar. Ya, upaya diferensiasinya di situ. Oke deh. Nah, sekarang dari merek lokal nih. Ada Polytron PLD 32AG5959. Harganya pas 2 jutaan. Polytron ya. Merek kita nih. Betul. Dia pakai Android TV 9 juga, Google Assistant ada, Chromecast ada, plus, nah ini, ada Miracast juga. Oke, ada Miracast. Apa bedanya tuh, Miracast sama Chromecast? Sama-sama buat nampilin layar HP ke TV sih intinya. Cuma Chromecast kan biasanya perlu aplikasi yang dukung. Kalau Miracast itu standar koneksi langsung antar perangkat. Oh, jadi lebih simpel? Kadang lebih simpel, nggak perlu aplikasi tambahan. Tapi kualitasnya kadang bisa bervariasi. Punya dua-duanya ya bagus, jadi lebih fleksibel aja opsinya. Polytron jelas nawarin pilihan solid lah dari merek dalam negeri. Sip. Masih Polytron nih. Ada saudaranya PLD 32TAG5959. Harganya 2,1 jutaan. Beda dikit lagi. Mirip sama yang tadi, tapi ada tambahan fitur Cinemax Mode. Ini buat apa lagi nih? Nah, Cinemax Mode ini klaimnya Polytron buat optimalin setelan gambar sama suara biar lebih pas buat nonton film. Oh, kayak mode bioskop gitu. Semacam itu.
Mungkin kontrasnya dinaikin, warnanya disesuaiin. Tujuannya yaitu bikin suasana nonton di rumah jadi mirip bioskop mini. Lagi-lagi ini soal tuning spesifik dari pabrikannya. Oke, jadi lebih ke setelan khusus film ya. Paham. Lanjut, ada TCL A7. Ini yang paling mahal di daftar ini, 2,2 jutaan. Yang paling ujung ya harganya. Iya. Speknya mirip lagi, Android TV 9, Google Assistant, Chromacast. Tapi keunggulannya disebut pakai teknologi micro dimming. Nah, micro dimming. Ini beda lagi nih teknologinya. Gimana tuh? Ini usaha buat ningkatin kontras gambar juga. Caranya, TV itu nganalisis gambar, terus dia atur tingkat terang lampu latarnya, backlight, di zona-zona kecil secara beda-beda. Jadi nggak satu layar sama terangnya? Iya. Jadi, area yang harusnya gelap bisa dibikin lebih pekat, yang terang lebih nonjol. Secara teori sih bagus ya buat kontras. Tapi Ya, efektivitasnya di TV kelas entry level gini bisa jadi nggak sedramatis di TV yang lebih mahal. Tapi ini fokus TCL untuk kualitas gambar, mirip Realme tadi, cuma teknologinya beda. Paham. Oke, terakhir nih, yang paling murah, Koka A32S5C di 1,5 jutaan aja. Nah, ini yang paling terjangkau. Ini unik dia. Nggak pakai Android TV, dia pakai OS sendiri, namanya Koka AOS 7.0. Oh, OS sendiri ya? Iya, tapi Google Assistant sama Chromecast katanya sih tetap ada. Ini pilihan menarik ya, harganya miring banget, tapi OS sendiri nih gimana ya, aman nggak? Pakai OS sendiri kayak Koka OS itu ada plus minusnya sih. Plusnya kadang bisa jadi lebih ringan, lebih responsif di hardware yang terbatas. Kan nggak seberat Android TV mungkin. Minusnya, yaitu pilihan aplikasinya mungkin nggak sebanyak Google Play Store. Ah iya, benar juga. Aplikasi streaming utama kayak YouTube, Netflix gitu biasanya sih ada ya. Tapi kalau Anda butuh aplikasi yang spesifik banget, nah itu perlu dicek dulu, ada nggak di store-nya Kuka. Oke, jadi ada trade-off ya? Pasti. Tapi ya harga termurahnya ini jelas jadi daya tarik utamanya, nggak bisa dipungkiri. Oke, jadi kalau kita rangkum sedikit nih, hampir semua udah pakai Android TV ya, kecuali si Kuka tadi. Betul. Terus fitur dasar kayak Chromecast, Google Assistant, itu udah kayak jadi standar aja ya, di harga segini, udah biasa. Udah jadi ekspektasi dasar lah ya. Iya, perbedaan harga yang tipis-tipis ini kayaknya lebih ke mungkin versi OS yang sedikit lebih baru, kayak Xiaomi. Ya. Atau teknologi peningkatan gambar yang tadi kita bahas itu ya, Chroma Boost, Micro Dimming, Cinemax Mode, atau ya pilihan merek lokal, begitu ya kira-kira? Tepat sekali. Yang menarik itu, yaitu gimana tiap produsen coba cari celah buat nonjol di harga yang mirip-mirip gini. Ada yang modalnya OS terbaru kayak Xiaomi, ada yang jual klaim gambar lebih bagus pakai teknologi spesifik kayak Realme sama TCL, ada yang menawarin pengalaman sinematik ala Polytron TAG, Ada yang paling murah juga. ada yang fokus di harga paling murah kayak Kuka, dan ada juga nilai tambah merek lokal dari Polytron. Tapi, ya itu tadi, seberapa signifikan sih beda teknologi gambar itu di layar 32 inci yang resolusinya cuma HD-ready? Nah, itu pertanyaannya. Mungkin nggak sedramatis kalau kita bandingin di layar 4K yang gede ya. Tapi, ya bisa jadi pembeda lah buat sebagian orang. Oke, jadi kesimpulannya nih, pilihan Smart TV 32 inci di rentang harga 1-2 jutaan ini ternyata cukup beragam juga ya. Banget. Fitur pintarnya udah lumayan lengkap semua rata-rata. Tinggal kita sesuaikan aja sama prioritas kita masing-masing. Betul sekali. Kuncinya kan fitur inti, konektivitas, sama akses aplikasi itu udah ada semua. Udah tersedia luas. Pilihan akhirnya ya kembali ke Anda lagi. Iya, prioritasnya apa? OS terbaru kah? Atau lebih peduli sama klaim peningkatan kualitas gambar tertentu? Atau mungkin pengalaman nonton film yang katanya lebih optimal? Atau ya sesimpel cari yang paling murah? Atau mau dukung merek lokal? Semuanya valid kok. Bener juga. Nggak ada yang salah ya? Nggak ada. Nah, ini mungkin memunculkan satu pertanyaan ya, buat Anda renungkan di rumah. Apa tuh? Di tengah perkembangan teknologi TV yang cepet banget ini, pas kita milih di segmen harga terjangkau kayak gini, seberapa penting sih kita harus nimbang fitur pinter yang paling baru, paling mutakhir, dibandingin sama, katakanlah, kualitas dasar panel layarnya itu sendiri, sama daya tahannya, untuk pemakaian beberapa tahun ke depan gitu. Pertanyaan bagus itu. Fitur canggih sesaat atau kualitas dasar jangka panjang ya? Kira-kira begitu. Mana yang bobotnya lebih besar buat Anda? Menarik untuk jadi bahan pertimbangan. Oke deh, terima kasih banyak udah menyimak penelusuran kita kali ini ya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.